Saudara, apakah yang dimaksud dengan perkataan Yesus? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Apa maksud Yesus mengatakan hal ini? Apakah Yesus membeda-bedakan orang? Kemudian, apa arti mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala? Pertanyaan ini didasarkan pada Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mari kita ikuti jawabannya, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjawab pertanyaan yang telah dinyatakan tadi. Kami percaya Roh Kudus membuka hati kami agar kami memahami maksud Tuhan lewat firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam konteks pasal ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kemudian, kandang ini biasanya dipahami sebagai umat Israel, yaitu bangsa yang pertama kali menerima pewahyuan Allah atau bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Kemudian, domba-domba lain yang disebutkan di dalam ayat itu. Domba-domba lain ditafsirkan oleh banyak tradisi Kristen sebagai orang-orang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa penyembah berhala. Yang juga bangsa-bangsa tersebut akan menerima Injil Yesus Kristus. Semua orang yang kemudian percaya kepada Yesus tanpa memandang suku, bangsa, atau latar belakang, mereka akan menjadi satu dan mereka akan terhimpun menjadi umat-umat Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat yang mendukung akan pernyataan mengenai ada lagi padaku domba-domba lain di luar kandang ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat yang pertama di dalam Lukas 19 ayat 19 disebutkan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian yang kedua, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, umat Allah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah agung Yesus. Sebelum dia naik ke sorga, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi menjangkau dunia, menjadikan semua orang murid Yesus. Kemudian ayat yang keempat atau bagian yang keempat, ayat yang mendukung akan pernyataan ini dalam Kisah pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, makna utama dari pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 16 adalah bahwa misi Yesus tidak hanya untuk satu kelompok tertentu, dalam hal ini adalah bangsa Israel. Tetapi misi Yesus adalah menghimpun semua orang untuk menjadi satu umat atau satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Kemudian mari kita lihat apa ciri-ciri kawanan domba Allah itu. Apakah kita dapat melihat tanda-tanda atau ciri-ciri dari kawanan domba Allah itu? Saudara, minimal ada 9 ciri yang saya akan tunjukkan berdasarkan firman Tuhan. Ciri-ciri satu kawanan umat Allah itu. Ciri yang pertama adalah mendengar dan mengikuti Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Kemudian yang kedua, mereka percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Lalu yang ketiga, dikenal olehnya. Yohanes 10 ayat 14. Yesus mengenal suara dari kawanan dombanya. Kemudian yang keempat, mengasihi sesama. Umat-umat Allah atau satu kawanan domba Allah ini saling mengasihi satu sama lain. Dalam Yohanes 13 ayat 35. Kemudian yang kelima, menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Kemudian yang keenam, taat kepada perintah Allah. Yohanes 14 ayat 15. Dan yang ketujuh, hidup dalam kesatuan di bawah Kristus. Yohanes 10 ayat 16. 8. Mereka melakukan seluruh kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Dan yang terakhir yang ke-9. Tanda atau ciri-ciri kawanan domba Allah adalah bertahan setia sampai akhir. Dalam Matius 24 ayatnya yang ke-13. Nah saudaraku, makna utama dari pernyataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 16 adalah bahwa misi Yesus, tugas utama Yesus tidak hanya untuk satu kelompok tertentu. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Tetapi misi Yesus adalah untuk menghimpun, mengumpulkan, menjangkau, memanggil semua orang atau umat-umat dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai suku untuk menjadi satu kawanan dan menjadi satu gembala. Dalam hal ini Yesus sebagai gembala yang agung. Semoga pelajaran pada saat ini boleh memberikan berkat rohani kepada saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang dapat memberikan kami pengertian bahwa Yesus masih memiliki kawanan domba-domba lain yang akan dituntun untuk menjadi satu kawanan domba Allah. Ini adalah pernyataan misi yang dinyatakan oleh Yesus kepada kami semua untuk menjangkau semua orang untuk menjadi satu kawanan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kami semua adalah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.